Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-46. Sosok Xiaoyan berjalan bolak-balik di dalam awan petir. Langkah kakinya sepertinya tidak metodis. Namun, langkah kaki yang tidak metodis inilah yang memungkinkan Xiaoyan berkeliaran dengan bebas di dalam awan petir. Awan petir bergejolak, angin menderu dengan marah, kilat menyambar, dan angin serta awan melonjak. Awan gelap tipis seperti awan sudah tidak mampu menahan amarah mereka. Petir surgawi menyambar terus-menerus, jatuh dengan ganas di antara awan petir. Bayangan terus-menerus pecah. Xiaoyan menutup matanya sedikit. Senyuman di bibirnya, wajahnya tenang. Dia secara alami tahu bahwa awan ini sedang marah. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dengan tangan di belakang punggung, dia menggerakkan kakinya sedikit, melewati kabut yang gelap dan tebal. Setidaknya, itu tidak seberapa bagi Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergerak perlahan. Langkah kakinya bergeser perlahan. Mungkin ke kiri atau ke kanan. Tubuhnya mengikuti dan berayun dengan lembut. Saat dia bergoyang dan bergerak, dia membawa gelombang angin liar yang menyapu awan gelap tipis, berputar tanpa henti di dalam awan petir. Tingkah laku Xiaoyan yang tampak lucu menyebabkan petir surgawi menyambar dengan liar. Raungan kemarahan terdengar terus-menerus, dan sambaran petir surgawi menyambar dengan ganas. Namun, sayang sekali Xiaoyan menghindari semuanya. Di balik setiap waktu, ada hukum surgawi yang misterius. Kelihatannya seperti keberuntungan, tapi juga misterius. Akhirnya, petir surgawi kali ini sepertinya punya rencana. Saat Xiaoyan terus bergerak ke kiri dan ke kanan, sangkar petir perlahan muncul, menjebak Xiaoyan di dalamnya. Seolah-olah ia ingin menggunakan kekuatan surga untuk menekan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Sudut mulutnya masih tersenyum tipis. Seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wajahnya setenang angin dan awan. Ekspresi tenang Xiaoyan sepertinya telah memicu kilat surgawi. Sangkar petir itu seperti sangkar besi melingkar, menjebak Xiaoyan di dalamnya, mengeluarkan semburan guntur. Tiba-tiba, petir menyambar ke segala arah. Sambaran petir setebal paha orang dewasa melesat ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tenang saat dia melihat sambaran petir yang mendekatinya. Dia tidak bergerak sama sekali. Namun, saat sambaran petir hendak menyambarnya, tubuh Xiaoyan berbalik. Kakinya bersilang di tempat dan angin serta awan berputar di bawah kakinya. Dia berbalik dalam posisi yang sangat aneh dan berputar-putar di tempat. Baut petir yang menuju ke arah Xiaoyan juga sangat aneh. Mereka berputar ke arah yang baru saja dilingkari Xiaoyan sebelum menembak ke arah langit yang jauh. Kemudian, mereka meledak dengan ledakan keras, memancarkan semburan petir yang menyilaukan. Dan seterusnya sebelum menghilang, sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi sebuah senyum. Tubuhnya terus berkeliaran di dalam awan guntur yang ganas. Sementara Xiaoyan, sekelompok klan Liu, sekelompok orang di Ajure, Sun City, dan Liu Clan, tidak banyak orang. Hanya 3 di antaranya. Namun, mereka menyebabkan seluruh klan Liu menjadi sangat terkejut. Ini karena mereka berasal dari Azure Cloud Mansion. Ketiganya cukup kuat. Paling tidak, mereka bisa dianggap ahli top di bidang ini. Di antara mereka, yang terkuat telah mencapai tingkat Dojun bintang 6. 2 lainnya adalah Dojun bintang 5. Kekuatan mereka bisa dianggap teratas dalam bidang ini. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri berdampingan di aula pertemuan klan Liu. Dojun bintang 6 awalnya ingin duduk di kursi utama di aula. Namun, setelah memikirkannya di dalam hatinya, dia akhirnya menyerah pada gagasan ini. Liu Huabai berdiri dari kursi pemimpin klan. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menunjuk ke deretan 3 kursi di sisi kiri aula. Wajahnya tersenyum ketika dia berbicara kepada mereka bertiga. Kalian bertiga, silakan duduk. Kata-katanya baru saja terdengar ketika mata semua orang di aula mengeras. Saat ini, sudah cukup banyak orang yang berdiri di kursi mereka di aula. Satu-satunya hal yang hilang adalah pemimpin klan menyuruh mereka duduk. Namun, saat ini, mata semua orang langsung kusam. Terlihat seekor kucing cantik seputih salju berdiri di depan kursi pertama di sebelah kiri. Paling tidak, itu adalah seekor kucing di mata semua orang. Saat ini, salah satu kaki kucing itu sedang menginjak bantal. Wajahnya menatap semua orang dengan penuh semangat sambil mengedipkan matanya yang cerah. Kucing itu menarik kembali cakarnya dan menarik bantal di depannya. Tubuhnya terangkat. Pantatnya dipelintir dan ia duduk di atas bantal di depan mata semua orang. Kemudian, di depan mata semua orang,
Ia mencabut keempat cakarnya, melingkarkan ekornya di depan tubuhnya, dan mengecilkan lehernya. Kemudian, serangkaian suara gemericik terdengar. Suaranya memang tidak nyaring. Tapi di aula yang sunyi ini, memang suara yang paling keras. Tak lama kemudian, suara gemericik itu ditenggelamkan oleh suara air liur yang ditelan. Sudut mata pemimpin klan-klan Liu, Liu Huabai, dan Dojun bintang 6, yang merupakan pemimpin ketiganya, bergerak-gerak. Setelah itu, Dojun bintang 6 sedikit mengernyit. Dia memandang Liu Huabai, yang berdiri di depan kursi utama. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak senang saat dia mendengus dingin. Dojun bintang 6 itu memandang Liu Huabai dan tertawa dingin. Pemimpin klan Liu, kucingmu benar-benar tidak takut pada orang asing. Kamu telah membesarkannya dengan baik. Ekspresi Liu Huabai sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Ekspresi Liu Xincheng juga jelek. Kucing putih ini adalah sesuatu yang diminta Xiaoyan untuk mereka rawat. Apa yang dilakukan kucing itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Apalagi meski dikatakan merawatnya. Sebenarnya ia hanya meninggalkan kucing itu di klan Liu mereka. Mereka tidak tahu apa niat Xiaoyan. Namun, dia tiba-tiba mengatakan bahwa mereka adalah anggota klan Liu. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Perubahan ekspresi wajah Liu Huabai secara alami terlihat oleh 3 ahli dari Azure Cloud Mansion. Mereka bertiga saling memandang dan bertukar pandang. Dojun bintang 6, yang merupakan pemimpinnya, mengangguk dengan sikap yang tidak terdeteksi. Setelah itu, dia berhenti bergerak. Liu Huabai baru saja hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu ketika dia melihat bintang 6 Dojun tertawa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, "Mengapa? Apakah hatimu takut? Bukankah kamu sangat percaya diri beberapa hari yang lalu? Kamu benar-benar berani membunuh seorang elit Dozun dari Azure Cloud Mansion-ku. CK, kamu benar-benar berani? Di mana sesepuh itu dari keluargamu klan Liu? Bukankah dia sangat kuat? Minta dia untuk keluar. Saya ingin melihat seberapa kuat dia." Matanya melayang ke segala arah saat dia berbicara. Seolah-olah dia takut sesuatu akan muncul secara tiba-tiba. Namun, semakin banyak dia berbicara, semakin arogan tawanya. Tawa ini menyebabkan semua orang yang hadir sedikit mengernyit. Mereka saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat bintang 6 Dozun. Namun, tidak ada orang lain selain Liu Xincheng dan Liu Huabai yang memperhatikan bahwa setiap orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar-debar karena Dojun bintang 6. Kucing yang semula mendengkur sudah terbangun saat ini. Matanya yang cerah sedikit terbuka, memperlihatkan 2 garis hitam tipis. Matanya yang cerah dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah-olah berada di dalam balok es kuno. Saat itu sangat gelap dan dingin. Bab ke-47, Kota Qingyang. Rumah Liu. Ruang diskusi. Tawa arogan dan nakal tak henti-hentinya bergema di dalam istana. Selain 2 orang di istana dan Liu Huabai dan Liu Xincheng, yang tatapannya tertarik pada kucing putih, orang-orang lainnya semuanya memiliki wajah yang penuh ketakutan. Ketiga orang ini bukanlah orang-orang yang bisa disaingi oleh klan Liu mereka. Setidaknya, tanpa Xiaoyan, klan Liu mereka tidak dapat bersaing dengan mereka. Setelah tertawa, bintang 6 Dojun dengan dingin tersenyum sambil menatap Liu Huabai. Matanya dipenuhi ejekan. Liu Huabai, sebaliknya, menyipitkan matanya. Dia memiringkan kepalanya ke kiri dan menatap Dojun bintang 6 dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia dengan lembut menoleh dan menatap tetua pertama. Tetua pertama memperhatikan tatapan Liu Huabai. Sudut mulutnya bergerak sedikit, membentuk lengkungan yang tidak diketahui. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak dapat dideteksi dan mengabaikan Liu Huabai. Mata Liu Huabai sekali lagi beralih ke bintang 6 Dojun itu. Kedua matanya menyipit dan sudut mulutnya terangkat. Dia mengungkapkan senyuman yang tampaknya tidak serasi seperti yang terlihat. Hal ini juga menyebabkan bintang 6 Dojun mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat 2 elit Dojun lainnya di sampingnya. Sebelum dia bisa mengutarakan pikirannya, suara Liu Huabai tiba-tiba terdengar. "Anda adalah ahli dari Azure Cloud Mansion. Saya rasa Anda datang ke perbatasan barat daya untuk mencari elit baru Dojun. Bukan? Haha, sayangnya klan Liu saya tidak memilikinya. Adapun ahli yang Anda sebutkan, haha, saya yang dulu juga tidak tahu di mana dia berada." Mata ketiga ahli dari Azure Cloud Mansion tiba-tiba tertuju ke arah Liu Huabai setelah kata-kata ini diucapkan. Mata mereka menatap tajam ke arah Liu Huabai. Bintang 6 Dozun, yang merupakan pemimpin, menyipitkan matanya. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Kepala klan Liu, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk berbicara jujur.
Pakar itu telah memasuki rumah Liu Anda di depan mata dari semua orang di kota Qingyang. Sekarang kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Apakah kamu memperlakukan kami bertiga sebagai orang bodoh? Kata-kata ini tidak ringan atau berat. Namun, semua orang bisa merasakan tekanan yang dimiliki oleh seorang elit dojun langsung menyebar ke seluruh aula ketika kata-kata ini keluar dari mulut mereka. Hal ini menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka tidak dapat bernapas. HMP, selain dua elit dojun, semua orang di aula tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Wajah mereka mulai memerah, bahkan nafas mereka menjadi sedikit kasar. Wajah Liua dan Baiki yang memerah, dan pembuluh darah di dahi mereka menonjol. Mereka menahan tekanan, mengertakkan gigi, dan berkata dengan susah payah. Cara yang mulia dalam melakukan sesuatu agak berlebihan. Tetua itu memang datang ke keluarga Liu saya. Namun, ketika seorang ahli melakukan sesuatu, apakah dia perlu bertanya, meminta instruksi dari saya? Liu Huabai, kepala klan dari sebuah keluarga kecil. Belum lagi saya tidak tahu di mana senior itu berada saat ini. Meskipun saya mengetahuinya, saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Dojun bintang 6 dari Azure Cloud Mansion tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan dukungan dari anggota klan Liu? Lelaki tua itu dengan cepat bertukar pandang dengan dua orang lainnya. Dojun bintang 6 itu sekali lagi mendengus dingin. Saat itulah semua orang terengah-engah saat melihat mereka bertiga. Mereka tidak berani bersantai sedikit pun. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa kucing putih besar, yang diam-diam berbaring di atas bantal, telah menganggukkan kepalanya dengan cara yang sangat mirip manusia pada saat ini. Sepasang mata yang cerah menatap Liu Huabai sebelum menutup sekali lagi. Setelah itu, ia tertidur lelap. Seolah-olah semua yang ada di aula besar ini tidak ada hubungannya dengan itu. Liu Huabai menghirup udara dalam-dalam. Matanya sekali lagi memulihkan ketenangannya. Dia tersenyum, memandang Dojun bintang 6, dan tertawa. Haha, karena kamu datang dari jauh. Kamu pasti di sini bukan untuk klan Liuku kan? Kamu pasti di sini untuk klan Wu. Nenek moyang klan Wu itu memang luar biasa. Melalui pada usia seperti itu, sungguh suatu berkah dari surga. Nada pujian Liu Huabai yang awalnya berubah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berhenti sejenak sebelum membuka mulutnya untuk melanjutkan. Sayangnya, meskipun kekuatannya meningkat, dia menjadi berkepala dingin. Dia berani menyinggung siapapun. Dia jelas tahu bahwa tetua itu tetap tinggal di klan Liu saya, tetapi dia masih ceroboh, menerobos masuk. Pada akhirnya, bahkan sebelum dia bisa menunjukkan kekuatan yang telah dia latih dengan susah payah, dia, ceka, hidup ini benar-benar rapuh. Liu Huabai menghela nafas. Namun, dia melihat ke arah Dojun bintang 6 dan dengan cepat membuka mulut untuk berbicara. Tuan, Anda harus menempatkan hidup Anda sebagai yang paling penting. Anda dapat menikmati semua berkah selama Anda masih hidup. Jika Anda kehilangan nyawa, apa yang dapat Anda lakukan meskipun Anda memiliki kekayaan? Dojun bintang 6 itu tidak berkomitmen saat dia dengan dingin mendengus setelah mendengar ini. Dua elit Dojun di sampingnya sedikit mengernyit saat melihat ini. Situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Setelah klan Wu dihancurkan, kota matahari hijau ini akan menjadi satu-satunya hegemoni klan Liu. Di masa depan, klan Liu pasti akan bangkit. Pada saat itu, klan Liu pasti bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tujuan akhir mereka bertiga datang ke Green Sun City kali ini adalah menggunakan masalah klan Wu untuk menekan klan Liu dan mendapatkan Liu. Klan setuju bahwa mereka akan menyerahkan sebagian dari manfaat dan sumber daya yang mereka peroleh di masa depan. Namun, dari kelihatannya, klan Liu berencana menggunakan kekerasan untuk menolak mereka. Dengan cara ini, bukankah berarti mereka melakukan perjalanan ini dengan sia-sia? Mereka sudah menunggu di luar Green Sun City selama beberapa hari. Namun, mereka tidak berani masuk karena telah merasakan aura menakutkan Xiaoyan. Hal ini berlanjut hingga beberapa hari yang lalu ketika mereka bertiga tidak dapat mendeteksi aura Xiaoyan. Agar aman, mereka bertiga bertahan selama beberapa hari sebelum masuk. Tidak disangka mereka dikalahkan oleh ahli misterius itu. Mereka bertiga saling bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, bintang 6 Dojun itu akhirnya menguatkan hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Liu Huabai yang duduk di kursi utama. Matanya sombong dan tajam. Mereka dipenuhi dengan ekspresi yang kejam. Aku yang dulu hampir ketakutan olehmu. Sungguh kepala klan Liu yang hebat. Klan yang hebat. Kamu benar-benar berani menggoda aku yang dulu. Kamu benar-benar menggunakan sampah yang telah melarikan diri untuk menakut-nakuti aku yang dulu.
Kamu benar-benar telah memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Liu Huabai, apapun yang terjadi hari ini, kamu harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada aku yang dulu. Jika tidak, wajah Dojun bintang 6 itu dipenuhi dengan kekejaman. Ekspresinya ganas dan aura pembunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Dia baru saja akan terus berbicara ketika dia tiba-tiba terdiam. Seluruh tubuhnya tertegun ketika keringat dingin muncul di kepalanya. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Matanya dipenuhi kengerian yang tak bisa dihilangkan. Kalau tidak, apa yang ingin kamu lakukan? Hancurkan klan Liu, bunuh sampah yang Anda sebutkan yang telah melarikan diri. Atau apakah Anda ingin menangkapnya dan menyiksanya secara perlahan sehingga anggota klan Liu dapat melihat betapa tidak bergunanya penyelamat mereka ini? Dou Jun bintang 6 sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kamu benar-benar tidak tahu arti hidup dan mati. Ekspresi ketiga orang di bawah panggung berubah drastis ketika kata-kata ini diucapkan. Mereka berlutut bersama dengan bang dan bersujud sambil mengakui kesalahannya. Bab ke-48. Mengapa Anda tidak ingin menyerang saya sekarang? Mendengus dingin keluar. Seluruh tempat sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Terlihat 3 lelaki tua berjubah putih berlutut di tengah aula besar. Mereka berulang kali bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Mata dari bintang 6 Dozun yang menjadi pemimpin tiba-tiba menyusut ketika mendengar kata-kata tersebut. Seluruh tubuhnya bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan suara gemetar. Tetua, kamu pasti bercanda. Bagaimana kami bertiga berani memiliki pemikiran yang begitu berani. Kekuatan penatua sangat mengerikan. Bagaimana kita bertiga berani menyentuhnya? Dojun bintang 6 itu menelan seteguk air liur. Kata-katanya diucapkan dengan susah payah. Napasnya tegang, tapi sangat lambat. Sepertinya dia takut membuat marah orang tua ini. Orang itu tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Hal ini menyebabkan seluruh aula besar berguncang 3 kali. Aula besar berguncang dan debu yang menumpuk selama bertahun-tahun berjatuhan dari balok. Debu beterbangan, menyebabkan seluruh aula besar tampak seperti awan debu surgawi yang tersebar di seluruh dunia. Namun, yang aneh adalah, debu yang berjatuhan dari langit justru mendarat di 3 pembangkit tenaga listrik dari Azure Cloud Mansion. Itu menyebabkan mereka mengangkat alis ketika melihat ini. Setelah debu berjatuhan, bagian dalam aula menjadi jelas. Ketika seseorang menghirup udara, ia tidak akan merasakan ada debu yang berterbangan di udara. Rasanya sangat segar. Karpet aula besar tampak sangat bersih. Tidak ada bekas debu. Selain itu, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan menemukan beberapa petunjuk baru. Saat ini, karpetnya tidak hanya tidak kotor, tetapi juga jauh lebih bersih dari sebelumnya. Seluruh karpet tampak sangat terang, seolah-olah masih baru. Mata semua orang melihat sekeliling. Pada akhirnya, selain Liu Huabai dan Liu Xincheng, mata semua orang merah. Benang-benang air mata jernih mengalir di bawah mata mereka. Mereka hanya memiliki sedikit kesempatan kecil untuk keluar dari mata mereka. Bahkan Liu Huabai dan Liu Xincheng tidak memiliki banyak perubahan di wajah mereka. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan dapat melihat dengan jelas bahwa pipi mereka menceritakan emosi di hati mereka kepada semua orang. Satu-satunya yang tidak bisa tertawa adalah 3 orang dari Azure Cloud Mansion yang sedang berlutut di dalam tengah aula besar. Tubuh mereka gemetar karena alasan yang tidak diketahui. Pada saat ini, ketiganya tampak sangat lucu di permukaan. Mereka bertiga sedang berlutut di aula. Jubah mereka sudah tidak berwarna. Punggung mereka tertutup lapisan debu tebal setebal salju. Ketiganya tertutup debu dan kotoran, dan mereka tampak sangat menyedihkan. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka tidak akan dapat melihat siapapun. Mereka hanya bisa melihat 3 gundukan tanah di tengah aula. Saat ini, wajah ketiga orang itu pucat pasi. Mereka mengatupkan gigi, dan suara gemeretak gigi keluar dari mulut mereka. Wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka berlutut di tanah. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan. Bung! Tiba-tiba, hembusan angin kencang menerpa mereka bertiga, mengagetkan mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka berdiri dan mengedarkan ki pertempuran mereka untuk menghadapi serangan yang datang. Bung! Dengan suara teredam, mereka bertiga terlempar keluar aula. Mereka berguling-guling di tanah beberapa kali dalam keadaan yang menyedihkan sebelum mereka berhasil menghentikan diri mereka sendiri dengan susah payah. Mereka bertiga berhenti dan berdiri. Mata bintang 6 Dojun yang memimpin kelompok itu berwarna merah cerah. Dia menatap aula besar yang diselimuti kabut abu-abu dan meraung dengan marah. Tetua, apa maksudnya ini? Kamu sudah mempermainkan kami bertiga.
namun kamu masih ingin membunuh kami. Kamu benar-benar gagal untuk hidup. Sampaikan namamu sebagai sesepuh. Hei, bocah. Kamu menjadi berani. Sebelumnya, aku yang dulu hanya bersikap baik dan ingin membantu kalian bertiga menghilangkan debu di tubuh kalian. Tanpa diduga, kalian bertiga justru berdiri dan memblokir seranganku. Semua orang mengerutkan bibir saat kata-kata ini diucapkan. Berdasarkan kekuatan hembusan angin tadi, terlihat jelas bahwa pihak lain ingin membunuh mereka bertiga. Namun, pada saat ini, pihak lain menyalahkan mereka karena memblokirnya. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada saat menghadapi kematian? Siapa yang tahu jika pihak lain ingin membunuh mereka? Jika pihak lain benar-benar ingin membunuh mereka dan mereka tidak memblokirnya, mereka akan kehilangan nyawa dengan sia-sia. Siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? Bahkan Liu Huabai dan Liu Xingcheng meringkuk di sudut mulut mereka. Mereka saling memandang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sudut mata ketiga tetua Azure Cloud Mansion berkedut ketika mereka mendengar ini. Pada akhirnya, pihak lain masih menyalahkan mereka. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, tetua misterius itu sekali lagi membuka mulutnya dan berbicara. Namun, tidak apa-apa jika kamu ingin memblokirnya. Kamu sebenarnya memfitnah orang baik dan mengatakan bahwa aku tidak pantas disebut sesepuh dan aku tidak memiliki hati yang baik hati. Sekarang, beritahu saya, apakah saya layak atau tidak? Saat kata-katanya terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi. Ketiga Douzun dari Azure Cloud Mansion langsung merasakan tekanan yang tidak diketahui melonjak ke arah mereka. Dalam sekejap, tekanan itu menyelimuti mereka bertiga, menyebabkan mereka merasakan tekanan yang sangat mengerikan menyerang hati mereka. Mereka sangat terkejut. Mata bintang 6 Douzun, yang merupakan pemimpinnya, tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Dia mengabaikan ekspresi dua orang di sampingnya dan buru-buru membuka mulut untuk berbicara. Penatua memenuhi reputasi Anda. Anda telah membantu Azure Cloud Mansion melenyapkan mereka yang tidak mematuhi aturan. Anda menjunjung kebenaran dan membantu yang lemah. Anda secara alami layak disebut sebagai penatua, sopan santun dan memiliki sikap orang yang baik hati. Namun, setiap orang yang mendengarnya hanya mengerutkan bibir dan menghela nafas. Mereka menoleh ke satu sisi dan tidak lagi memandangnya. Wajah tua Douzun bintang 6 itu juga memerah. Wajahnya sedikit panas. Namun, dia hanya memalingkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Lama kemudian, tetua itu membuka mulutnya dan berbicara lagi sambil tersenyum. Hahaha, karena ini masalahnya. Aku akan melupakannya. Kamu bisa memberikan kompensasi secara acak dengan sesuatu yang kau tegur aku sebelumnya. Apakah itu baik-baik saja? Mereka bertiga buru-buru tersenyum dan mengangguk setuju saat mendengar ini. Tetua itu dengan cepat tertawa setelah melihat ini. Kalau begitu, aku yang dulu tidak akan meminta apa-apa lagi. Saya pikir Anda semua tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Dalam hal ini, saya akan menjadi sedikit lebih baik hati. Kalian semua bisa secara acak memberiku 500.000 koin roh. Kata-kata ini diucapkan dengan cara yang sangat acuh tak acuh. Namun, wajah semua orang yang hadir berkedut liar ketika mereka mendengarnya. 500.000 koin roh. Dengan santai mengambilnya. Dia memperlakukan koin roh sebagai apa? Apakah koin roh sangat tidak berharga? Semua orang terdiam. Ketiga Douzun dari Azure Cloud Mansion bahkan semakin terdiam. Mereka bertiga saling berhadapan dan menggelengkan kepala. 500.000 koin roh adalah angka astronomi bagi salah satu dari mereka. Bahkan jika mereka bertiga mengeluarkannya bersama-sama, tekanannya masih cukup besar. Mereka bertiga bertukar beberapa kata. Pada akhirnya, mereka masih mengerutkan kening. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Butuh waktu lama kemudian, sebelum bintang 6 Douzun akhirnya menggigit bibirnya dan perlahan membuka mulutnya. Tetua, ini 500.000 roh. Koin roh memang terlalu banyak. Hah, kamu masih menganggapnya terlalu banyak? Saya pikir kalian semua tidak mau. Kalian bertiga hanya memiliki total 500.000 koin roh. Dibandingkan dengan kehidupan kecil kalian, saya sudah sangat baik hati. Bab ke-49. Wajah semua orang berkedut saat mendengar ini. Tiga Douzun dari Azure Cloud Mansion juga terdiam untuk waktu yang lama. Kebajikan, dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. 500.000 koin roh. Tidaklah buruk bagi mereka masing-masing untuk memiliki lebih dari 100.000 koin roh. Ini membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Namun, orang ini sebenarnya meminta 500.000 koin roh. Menurutnya, apa itu koin roh? Mereka bertiga saling berhadapan dan mengerutkan kening. Hati mereka berputar cepat. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Douzun bintang 6 hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan berbicara kepada sesepuh misterius itu setelah ragu-ragu sejenak.
Elder, kami bertiga memang tidak cukup kaya. Kami tidak dapat mengeluarkannya. Begitu banyak koin roh. Kami bertiga hanya memiliki 370.000 koin roh. Saya berharap tetua dapat memberi kami waktu. Kami akan segera kembali ke Azure Cloud Mansion dan mengambil koin roh. Kami pasti akan mengirimkannya ke sesepuh sesegera mungkin. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Apakah kamu masih bisa kembali setelah pergi? Terdengar suara yang dipenuhi amarah. Mereka bertiga langsung merasakan kedinginan di sekujur tubuh mereka. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Saat mereka hendak menjawab, suara itu terdengar lagi. Baiklah. Aku merasa kesal saat melihat kalian semua. Enyahlah, jika kamu berani membuat masalah di klan Liu lagi. Di sana tidak akan terjadi lagi lain kali. Mereka bertiga dengan cepat bersujud dan berterima kasih kepada yang lebih tua ketika mereka mendengar ini. Mereka buru-buru berbalik dan hendak pergi ketika suara misterius itu terdengar lagi. Tunggu. Tinggalkan koin roh. Mereka bertiga tidak lagi berani menunda setelah mendengar ini. Setelah meninggalkan koin roh, mereka segera meninggalkan klan Liu dan kota Azure Sun. Mereka melarikan diri demi hidup mereka menuju Azure Cloud Mansion. Di aula diskusi klan Liu, Liu Huabai dan Liu Xingcheng telah meminta anggota klan mereka untuk pergi. Semua orang tahu apa yang ingin mereka berdua lakukan. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dan segera meninggalkan aula. Keduanya menoleh. Namun, mata mereka mengeras. Kucing putih itu tidak terlihat di aula. Aula itu kosong dan tidak ada orang lain yang terlihat. Hanya bantal yang masih hangat yang tergeletak dengan tenang di tanah. Liu Huabai menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia melangkah maju dan hendak mengambil bantal ketika matanya menyipit. Beberapa helai rambut putih tertinggal di bantal. Awalnya, Liu Huabai tidak terlalu memperhatikannya. Namun, saat dia hendak mengambil bantal itu, dia sepertinya menemukan sesuatu. Tidak diketahui apakah rambut putih yang rontok itu disengaja atau tidak. Tapi sebenarnya itu membentuk sebuah kalimat. Makna dalam kalimat tersebut menyebabkan Liu Huabai mengungkapkan senyuman gembira. Kalimat itu berbunyi lumayan. Keluarga Liu Anda layak menerima bantuannya. Aku sangat memikirkanmu. Masalah keluarga Liu telah berakhir. Tapi masih ada masalah lain yang baru saja dimulai. Ini adalah pegunungan. Gunung-gunung naik dan turun seperti binatang raksasa yang merangkak di tanah. Gelombang omen binatang mengiringi belantara pegunungan raksasa. Gunung itu dipenuhi kabut. Yang aneh, kabutnya sebenarnya berwarna merah. Masih ada genangan air di tanah yang kabutnya tebal. Namun warna genangan air tersebut menimbulkan perasaan seram. Alasannya karena genangan air tersebut juga berwarna merah. Angin dingin bertiup sehingga menyebabkan genangan air beriak ke segala arah. Gelombang air menyebar dan membentuk-bentuk wajah tersenyum biasa. Ketika dipasangkan dengan warna merah cerah, itu tampak sangat jahat. Wush! Kabut tebal di hutan terkoyak secara paksa, meninggalkan ruang hampa. Tidak lama kemudian, sekali lagi ditutup. Sesosok manusia telah muncul dalam waktu yang lama, dalam waktu kurang dari 1/1000 waktu tadi. Beberapa jam kemudian, jauh di dalam pegunungan, di ujung darah kabut berwarna, di depan sebuah lembah kecil, sosok manusia dengan topeng menyeramkan di wajahnya perlahan muncul. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Di bawah topeng, sepasang mata tua yang menyeramkan memandang ke lembah. Dia menunduk dan melihat kabut hitam yang tidak terlalu tebal. Di matanya, ekspresi jahat terungkap. Setelah beberapa saat, sosok manusia dengan kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya bergerak dan terbang menuju lembah. Dia meninggalkan sumpah jahat di tempatnya berdiri. Xiaoyan, saat aku menemukanmu lain kali dan menyelesaikan misiku, aku akan merobek tubuhmu menjadi 10.000 keping dan membalas luka beratku. Orang ini sebenarnya adalah hantu iblis api tua yang melarikan diri ketika Xiaoyan tidak memperhatikan saat itu. Tidak lama kemudian, hantu setan api tua tiba di depan aula yang gelap gulita. 300 meter dari aula ada penghalang energi yang dapat dilihat dengan jelas dari dalam keluar. Dengan ketat melindungi seluruh aula. Dari luar, orang tidak dapat melihat perbedaan apapun antara tempat ini dan pegunungan. Sudut mulut hantu iblis api tua melengkung menjadi senyuman saat dia melihat ke arah pintu yang gelap gulita. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel yang dalam. Permukaan pintu hitam pekat itu berkedip-kedip dengan cahaya redup. Sesaat kemudian, pintu terbuka dengan suara berderit. Terowongan hitam pekat muncul di depan mata hantu iblis api tua. Terowongan itu sangat gelap. Seolah-olah bahkan ruang di dalamnya pun gelap gulita dan lengket. Ketika seseorang melihatnya, seseorang akan merasakan rasa takut yang muncul dari lubuk jiwanya. Seolah-olah itu bukanlah sebuah terowongan yang menuju ke dalam aula, melainkan jalan mata air kuning yang menuju ke neraka. Hal itu menyebabkan jiwa seseorang gemetar dan gemetar.
Hantu iblis api tua membuka mata lamanya yang menyeramkan dan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi melihat ke terowongan yang gelap gulita. Meskipun dia telah berjalan berkali-kali, perasaan kematian yang kental akan muncul dari lubuk hatinya setiap kali dia melihat terowongan yang gelap gulita ini. Kalau bukan karena keadaan normal, pengalaman berjalan melalui terowongan ini di masa lalu masih mengingatkannya dalam pikirannya. Kemungkinan besar dia saat ini sudah berbalik dan melarikan diri. Setelah menenangkan dirinya, dia sekali lagi menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menghembuskan napas perlahan. Tenggorokannya berguling saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang berat perlahan melangkah maju, berjalan ke dalam terowongan yang gelap gulita. Setelah dia memasuki aula, pintu aula sekali lagi ditutup perlahan dengan suara berderit. Tempat ini juga telah berubah menjadi hutan yang gelap dan suram. Tidak ada bedanya dengan dunia lain. Gelombang langkah kaki yang berat terdengar. Sesosok manusia perlahan-lahan muncul di pintu masuk terowongan yang gelap gulita. Orang ini adalah hantu iblis api tua. Dentang-dentang-dentang, diiringi suara dentang logam. Lantai hitam pekat yang diukir dengan tanda misterius langsung menutup pintu keluar lorong. Sepasang sosok manusia berpakaian hitam yang wajahnya bisa tidak terlihat jelas muncul di pintu masuk terowongan. Masing-masing dari mereka memegang rantai di tangan mereka, bersiap menghadapi situasi mendadak apapun. Sosok manusia muncul dari terowongan. Tubuh semua orang berkelebat ketika mereka melihatnya, menghilang dari tempat aslinya bersama dengan rantainya. Hantu setan api tua mengabaikan beberapa orang yang menghilang dalam sekejap. Jelas, dia sudah sangat jelas tentang hal ini. Hantu setan api tua menghela napas. Matanya mengandung rasa takut saat dia menoleh untuk melihat terowongan yang gelap gulita. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia dengan lembut mengangkat kakinya dan berjalan ke aula. Di saat yang sama, di daerah pegunungan yang sangat jauh dari tempat ini, seorang lelaki tua berpakaian hijau dengan rambut putih dan janggut sedang memandangi beberapa gunung hijau di kejauhan dengan senyuman santai. Sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia membuka mulutnya dan menghela nafas. Orang tua ini adalah Yuan Qing. Saya akhirnya kembali. Bab ke-50. Pegunungan yang luas, kabut tebal berwarna darah, dan hutan yang gelap. Tata-tata, mengikuti serangkaian langkah kaki berirama, sesosok tubuh yang diselimuti kabut hitam perlahan berjalan ke depan di aula yang gelap gulita. Aula itu gelap gulita dan jarak pandang seseorang kurang dari 30 meter. Sosok itu menatap lurus ke depan, sama sekali tidak terpengaruh oleh kegelapan tak berujung. Tidak ada riak di matanya. Langkah kaki yang tampaknya lambat itu sangat cepat. Dalam sekejap, sosok itu telah mencapai ujung aula besar. Hantu iblis api tua berhenti dan mengangkat matanya ke depan. Hari masih gelap gulita seperti biasanya, tanpa sedikit pun cahaya. Segala sesuatu di sini tampak begitu kosong. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan dia terus bergerak maju. Segera, hantu setan api tua berhenti lagi dan melihat sekeliling. Ini sebenarnya adalah terowongan gelap gulita. Ruang gelap gulita membuat orang bertanya-tanya apakah itu ilusi atau sesuatu yang lain. Ruangan di sini sebenarnya sangat padat, bahkan ada rasa lengket. Bahkan ketika dia bernapas, dia merasa seolah-olah sedang menghirup air ke dalam paru-parunya. Hantu setan api tua menghirup udara lengket dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Saat dia hendak berbicara, suara tua lainnya terdengar. Hantu setan api tua, mengapa kamu kembali? Begitu suaranya turun, dia berseru pelan dan berkata, itu benar. Saya melihat ki darah Anda lemah dan energi jiwa Anda lemah. Tak satu pun dari bawahan yang Anda bawa selamat. Mungkinkah karena orang tua itu? Yuan Qing, hantu iblis api tua, mendengus dingin saat mendengar ini. Dia memutar lehernya dengan marah dan menjawab, HMP, akan sangat bagus jika hanya orang itu. Yuan Qing, jika itu masalahnya, aku bisa membunuhnya hari itu. Orang yang lokasinya tidak diketahui mengangkat alisnya sedikit dan berbicara lagi. Oh, ini berarti lelaki tua itu, Yuan Qing, masih memiliki pembantu? Mungkinkah mereka mengirim orang lain? Sebelum dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, seharusnya tidak begitu, tapi seharusnya tidak demikian. Jika mereka mengirim seseorang ke sana, kantor pusat akan memberitahu kami. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya. HMP, baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini. Aku akan menemui Hall Master dulu. Setelah saya selesai, ketua balai akan memberitahu Anda. Saat dia hendak melangkah ke lorong, dia tiba-tiba berhenti. Sosok hitam terbungkus jubah hitam muncul di depan hantu iblis api tua. Sosok berpakaian hitam itu tertawa dingin dan berkata kepada api tua hantu setan, Tuan Istana Tuan bukanlah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya.
Tuan Istana Tuan telah memberitahu saya bahwa dia akan mengikuti pelatihan tertutup. Anda tidak akan dapat melihatnya setidaknya selama beberapa bulan. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan melirik ke arah hantu tua iblis api. Selain itu, Tuan Balai Guru mengasingkan diri 10 hari yang lalu. Dia berkata bahwa kita tidak boleh mengganggu pengasingannya, kecuali terjadi sesuatu yang besar. Anda harus mewaspadai Tuan Balai kemarahan guru. Menurutmu, apakah mungkin bagimu untuk bertemu dengannya? Hati cemas hantu setan api tua menjadi rileks ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia secara alami menyadari sifat kepala aula. Tidak ada yang bisa melawannya begitu dia berbicara. Namun, pada saat ini, selama dia mengucapkan kalimat terakhirnya, bahkan jika dia mengganggu pengasingan Tuan Istana, Tuan Balai pasti tidak akan menghukumnya. Oleh karena itu, hantu setan api tua memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia melihat sosok berpakaian hitam di depannya. Dia perlahan berkata, "Karena itu masalahnya, bolehkah saya meminta pelindung istana untuk memberi jalan bagi orang tua ini? Orang tua ini punya masalah mendesak untuk dilaporkan kepada Tuan Istana Tuan." Alis dari sosok berpakaian hitam di bawah jubah hitam terjalin erat ketika dia mendengar ini. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Saya tidak percaya ada sesuatu yang besar yang dapat menyebabkan Anda menyinggung Tuan Istana Tuan seperti ini. Apakah Anda benar-benar tidak takut mati?" Beberapa kata terakhir dari orang berpakaian hitam itu terutama ditekankan, menyebabkan seseorang merasa sangat tidak nyaman setelah mendengarnya. Namun, hantu iblis api tua dengan dingin tertawa dan berkata, "Mati? Aku menyarankanmu untuk menyingkir sesegera mungkin. Jika tidak, begitu kesempatan berlalu, belum diketahui siapa yang akan mati. Kamu harus berhati-hati dengan kehidupan lamamu ini. Akan lebih baik jika jiwamu tidak tercerai-berai pada akhirnya." Orang berpakaian hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya saat mendengar ini. Api amarah muncul di matanya yang menyeramkan. Setelah mendengus dingin, sosok orang berpakaian hitam itu melintas dan menghilang di depan hantu setan api tua. Hantu setan api tua tertawa dingin. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke dalam terowongan. Sesaat kemudian, hantu setan api tua akhirnya keluar dari terowongan yang gelap gulita dengan ekspresi agak mati rasa. Hantu setan api tua muncul di aula besar yang luas. Perbedaan antara tempat ini dan bagian luar hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Seolah-olah yang satu adalah dunia bawah dan yang lainnya adalah alam abadi yang abadi. Hal pertama yang memasuki mata seseorang di tempat ini adalah lapisan kabut putih kabur yang tertinggal di aula besar seperti ki abadi yang melayang, bersama dengan terowongan hitam pekat di belakang hantu setan api tua. Seolah-olah seseorang telah tiba di dunia yang berbeda. Dinding aula besar terbuat dari batu giok putih berkilau dan tembus pandang yang memancarkan cahaya putih berkilau. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa batu giok ini jelas bukan barang biasa. Di tengah aula besar, ada 3 bola cahaya transparan dan tidak berwarna yang tergantung di udara. Mereka memancarkan cahaya berkilau yang menerangi seluruh aula besar. Bola cahaya tampak biasa saja, seolah-olah hanya digunakan untuk penerangan. Namun, dari gelombang riak energi yang samar-samar dipancarkan darinya, orang dapat mengatakan bahwa bola-bola cahaya ini cahayanya jelas tidak biasa. Jika Xiaoyan hadir, dia akan dapat mengenali dengan sekali pandang bahwa ketiga bola cahaya ini secara mengejutkan adalah sumber spiritual yang telah dikumpulkan oleh aula jiwa di masa lalu. Kabut putih kabur dipancarkan dari ketiga bola cahaya ini. Kabut putih kabur sebenarnya adalah gelombang sumber spiritual murni. Namun, hantu iblis api tua sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Namun, keserakahan yang terungkap di mata gelapnya saat ini masih mengungkapkan keinginannya terhadap sumber spiritual tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar, menyebabkan seluruh aula besar itu sedikit bergetar. "Flame Demon, apakah kamu tidak tahu kalau aku sedang mengasingkan diri? Kamu benar-benar berani datang dan menggangguku saat ini. Apakah kamu mencari kematian?" Hantu setan api tua segera pulih setelah kata-kata ini diucapkan. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menenangkan dirinya dan buru-buru membuka mulut untuk berbicara. "Melapor kepada kepala balai. Bawahan ini tidak berani mengganggu pengasingan Anda. Namun, masalah yang ingin dilaporkan oleh bawahan ini kali ini adalah masalah yang sangat penting bagi kami dan tidak dapat ditunda sedikit pun. Oleh karena itu, bawahan ini dengan berani mengganggu pengasingan Anda. Saya berharap kepala balai besar akan memaafkan saya." Pemilik suara itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia mendengus dingin dan raungan tidak puas terdengar. Berbicara, "Jika itu bukan masalah penting, orang tua ini akan menghancurkanmu."
Hantu iblis api tua langsung merasakan suhu di sekitarnya turun dengan cepat setelah kata-kata ini diucapkan. Menjadi sangat dingin. Namun, dia yakin di dalam hatinya dan tentu saja tidak takut. Wajah hantu setan api tua dipenuhi dengan keyakinan saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia perlahan berkata, "Kepala aula besar. Xiao yang telah tiba," bersambung ke bab selanjutnya.